Halo saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat pagi Indonesia, selamat sore di Amerika, dan selamat sahabat buat saudara-saudara yang ada di Indonesia. Amerika akan sebentar lagi buka, sahabat ya. Puji Tuhan, kita dikumpulkan lagi saat ini oleh kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita dari buku Kabar Kesukaan. Kita ada di chapter 3 dan ada di subjudul Blessing and Curse, berkat dan kutuk. Kita akan lihat apa ini berkat dan kutuk. Namun sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Apakah Sister Ruth available untuk doa buka Bible study kita? Oke, mungkin Sister Ruth belum available. Baik, saya akan. Halo. Sorry. Saya salah pencet. Saya Sister salah Ruth di handphone yang satu, saya buka unmute. Oke. Sister Ruth available untuk doa buka? Let's pray. Ya, Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, di mana Engkau sudah kumpulkan kami dari Amerika sampai tempat-tempat yang lain, Tuhan. Untuk kami dapat belajar, Tuhan, kebenaran-Mu. Dan mari Tuhan, Engkau persiapkan setiap hati kami, persiapkan setiap, Tuhan, tanah hati kami untuk menjadi tanah yang subur, Tuhan, sehingga setiap benih firman-Mu ini akan berbuah lebat, Tuhan, dan menghasilkan buah-buah yang matang, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa juga, Tuhan, untuk yang membawakan firman ini, Tuhan, mari Engkau urapi sehingga, Tuhan, penyampaian yang jelas, Tuhan, untuk kami dapat menerima, Tuhan, secara utuh, Tuhan, dari setiap apa yang disampaikan. Dan biar, Tuhan, Engkau juga kirimkan orang-orang yang saat ini sedang mungkin mereka masih malas-malas, Tuhan. Mari, Tuhan, Engkau berikan gairah sehingga mereka akan datang untuk berada di Zoom ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Biar hikmat, kebijaksanaan yang daripadamu, makrifat, Tuhan, yang daripadamu, Tuhan. Kebenaran-Mu itu, Tuhan, yang terus kami cari, Tuhan. Sampai, Tuhan, kami mendapatkan, Tuhan, permata di dalam, Tuhan, kebenaran firman-Mu ini, Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Silakan. Amin. Terima kasih Sister Ruth. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita di waktu yang lalu sudah membahas tentang kutuk, ya. Apakah kutuk itu? Lalu ada subjudul yang sebelumnya juga kita bahas, sedikit review di bawah kutuk. Nah, kita lihat di sini bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati, tapi semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Ya. Jadi kalau pemahaman ini saya singkat saja, ya saya dipersingkat bahwa ketika kita mengusahakan keselamatan kita, ya, melalui pekerjaan kita untuk selamat, bukan melalui iman kita diselamatkan, kita ini sudah ada di bawah kutuk. Jadi jelas di sini ya, kemarin kita sudah bahas. Karena apa? Kutuk ada pada semua orang. Karena barang siapa tidak percaya, tidak beriman, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, siapakah yang berada di bawah kutuk? Semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Jadi, kalau kita mau menurut terus hukum Taurat dengan kita pikir, saya mau melakukan hukum Taurat ini, ya, saya mau melakukan semua hukum-hukum Tuhan ini supaya saya diselamatkan, ini salah kaprah. Oke? Ini keliru yang luar biasa. Kenapa? Kutipan jelas bilang, ayat-ayat jelas bilang bahwa kita terkutuk, saudara-saudara. Nah, lalu apakah kita satu pertanyaan muncul bahwa, loh, masa kita mau turut hukum kita ada di bawah kutuk? Kita kan harus menurut. Benar. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya di dalam konteks ini bahwa kalau kita beriman kepada Kristus, ya, kita memiliki iman Kristus, ya, sehingga penurutan hukum itu berjalan
karena kita beriman kepada Kristus. Bukan karena kita mau diselamatkan, kita harus menurut hukum. Jelas ya, saudara-saudara? Nanti dibuka ruang pertanyaan sebentar. Jadi, penurutan akan hukum itu tidak dibatalkan, saudara-saudara. Tetap harus ada penurutan di dalam hukum. Tetapi, bukan pekerjaan penurutan hukum itu yang membuat kita diselamatkan. Tapi justru kita datang kepada beriman pada Kristus, memiliki iman Kristus, sehingga penurutan hukum itu secara otomatis berjalan. Ya, karena kita beriman, penurutan hukum akan terjadi dalam kehidupan kita. Bukan karena kita mau diselamatkan lalu kita menurut hukum. Ini yang sudah kita bahas ya. Jelas. Jadi kita ada di bawah kutuk. Lalu apakah kutuk itu? Semua orang yang hidup dalam pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Diulang lagi ya. Mengapa? Apakah hukum itu adalah satu kutuk? Sama sekali tidak. Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus. Benar dan baik, Roma 7:12. Jika demikian, mengapa semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk? Kita lihat ya. Oleh sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Perhatikan itu baik-baik. Mereka bukan dikutuk sebab melakukan hukum Taurat, tapi sebab mereka tidak melakukannya. Jadi di sini jangan salah paham. Dengan demikian kita melihat bahwa hidup mengerjakan hukum Taurat bukan berarti bahwa orang itu melakukan hukum. Ya. Tidak. Jadi justru melakukan hukum Taurat dengan pekerjaan kita sendiri, dengan pemahaman kita sendiri, itulah yang disebut tidak melakukan hukum. Ya. Nah, makanya kita ada di bawah kutuk. Oke. Sekarang kita masuk di berkat dan kutuk. Nanti sebentar ada ruang pertanyaan dan saya akan bacakan lagi ya. Lihatlah, aku menghadapkan kepadamu ya pada hari ini berkat dan kutuk. Apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan. Jadi perintah Tuhan merupakan satu berkat. Jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, ya itu jadi apa? Kutuk dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Allah lain ini bentuknya banyak, ya, ajaran sesat, ya, doktrin palsu, ya, penyusup-penyusup, ya, orang-orang yang menyampaikan kekabaran yang sesuai pemikiran mereka, bukan sesuai apa yang firman Tuhan bilang. Jadi banyak sekali modifikasi yang dibuat di dalam firman Tuhan ini, sehingga orang modifikasi itu pun ya di dalam ayat-ayat ini dibuat sebegitu rupa dan didukung dari satu ayat kepada ayat yang lain, dan yang dibahas itu firman Tuhan sendiri. Tetapi ketika kita tidak minta kuasa Roh Kudus untuk lihat ya, untuk diberikan kepekaan, kejelian oleh Tuhan ya, untuk jeli melihat, untuk peka melihat bahwa ini ajaran sesat, kita tidak akan pernah sanggup melihat itu. Peran Roh Kudus, ya, peran Tuhan itu begitu kuat sehingga kita tidak mudah disesatkan. Karena yang dipakai firman Tuhan. Ingat saudara, setan belajar firman Tuhan ya. Dia tahu firman Tuhan. Ini adalah firman Allah yang hidup, yang ditujukan kepada kita masing-masing secara pribadi. Hukum Taurat membangkitkan murka. Ya, tetapi murka Allah hanya datang ke atas anak-anak durhaka. Ya. Anak-anak durhaka kita tahu konsepnya. Menentang firman Allah, menentang Allah. Jikalau kita sungguh-sungguh percaya, kita tidak akan dihukum. Ingat ya, ini iman lagi. Kalau saudara percaya, saudara beriman, saudara tidak akan dihukum. Tetapi hal itu hanya dikarenakan iman membawa kita selaras dengan hukum itu. Ini yang saya bahas tadi di atas. Ya, ketika beriman otomatis ketika kita melakukan
akan melakukan hukum Taurat. Sejalan, saudara-saudara, itu tidak mungkin terpisah. Itu sekali lagi mata rantai yang tidak putus. Tidak mungkin saudara beriman kepada Kristus, tidak mungkin saudara beriman kepada Tuhan, kepada Bapa, ya. Lalu perbuatan-perbuatan saudara itu akan terjadi tidak sesuai. Tidak mungkin saudara beriman kepada Kristus lalu Anda bikin kejahatan. Tidak mungkin, saudara. Kenapa? Ingat, di dalam kita ini ada Kristus, ya, dan Dia mau semua kita selamat. Oleh sebab itu kematian di kayu salib. Dia menjangkau siapapun kita, ya, tidak dibatasi oleh denominasi, tidak dibatasi oleh strata, ya, atau level kehidupan. Kalau di Bali kita lihat ada tingkatan-tingkatan orang, ya. Ada tingkat raja, ada panglima, ada jenderal, ada rakyat jelata, ya. Ada level di dalam kehidupan masyarakat Bali sesuai dengan adat istiadat mereka. Tuhan tidak mengenal level ini, saudara-saudara. Ya. Tuhan tidak mengenal level ini. Dia mau kita semua diselamatkan. Ya, melalui apa? Iman. Dan ini jelas. Kalau bahasa jika kita sungguh-sungguh percaya, kita tidak akan dihukum. Jika kita sungguh-sungguh beriman, saudara-saudara, kita akan selaras dengan hukum Tuhan. Dan kalau kita mengaminkan firman Tuhan ini, ya, ini akan terjadi di dalam diri kita, saudara-saudara. Tiba-tiba dari waktu ke waktu, saya suka melakukan dosa A. Tapi sekarang dosa itu sudah jauh, saya tidak pernah lakukan lagi. Ya, karena apa? Saya terhubung dengan Bapa, terhubung dengan Kristus setiap hari. Nah, hubungan ini yang terjadi membuat saya harmonis dengan Tuhan. Ya, Tuhan jaga saya selalu, langkah kaki saya tidak tersandung. Tuhan jaga saya supaya tidak terjatuh. Tuhan jaga saya ketika saya ada di persimpangan untuk melakukan untuk datang kepada satu pilihan, memilih yang benar atau yang salah. Tuhan jaga saya dengan kekuatannya. Saya akan ditolong untuk memilih yang benar. Ini yang disebut iman. Makanya ketika kita percaya, ketika kita beriman, otomatis kita selaras dengan hukum Tuhan. Ya. Kenapa otomatis, saudara-saudara? Kenapa begitu? Kan ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan saya. Jadi Tuhan yang melakukan di dalam saya. Oleh sebab itu, saya akan selaras dengan hukum. Hukum itu apa? Yaitu kehidupan Tuhan. Nah, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatan. Yakobus 1 ayat 25. Sekali lagi, ketika kita bicara tentang righteousness by faith, atau pembenaran oleh iman, kita tahu bahwa perbuatan di sini adalah perbuatan Kristus di dalam diri saudara dan saya. Oke, saudara-saudara, di judul ini berkah dan kutuk, ada tambahan, ada masukan, ada pertanyaan? Silakan sebelum kita kepada perbuatan yang baik. Halo. Brother Ebing, silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi dalam bacaan yang kita pelajari ini sangat jelas ya, bahwa iman itu membuat kita selaras dengan hukum, ya. Dan kenapa ini demikian? Karena memang hanya iman ya yang bisa membuat kita selaras dengan hukum Tuhan. Nah, ada banyak orang dalam mempelajari tulisan Paulus, itu salah memahami ya, tulisan Paulus. Dipikir iman itu membatalkan hukum, ya. Padahal kalau dicermati yang dituliskan oleh Paulus, Paulus bukan membatalkan hukum atau Yesus bukan juga membatalkan hukum, tetapi lagi menyerang bagaimana cara manusia untuk mencapai kebenaran hukum.
yaitu dengan usaha manusia. Inilah yang ditanggapi oleh Paulus atau yang dijelaskan oleh Paulus dalam surat-suratnya. Upaya manusia dalam menggenapi hukum itu tidak akan pernah bisa, karena kita telah pelajari ya, standar dari hukum itu tinggi sekali. Ayat yang kita baca juga barusan itu menunjukkan bahwa hukum itu menuntut ya, kita melakukannya senantiasa, semuanya gitu. Dan ini adalah sesuatu yang sangat tinggi, dan upaya manusia yang terbaik sekalipun itu tidak akan pernah bisa mencapai kebenaran yang dituntut oleh hukum itu. Jadi jalan keluarnya hanya satu, yaitu iman kepada Kristus. Nah, iman kepada Kristus ini ini kenapa harus iman kepada Kristus? Karena tuntutan dari hukum itu tinggi sekali. Ya, kita mempercayakan kebenaran itu hanya bisa didapatkan di dalam Kristus atau melalui Kristus, karena kita nggak bisa berupaya untuk menggenapi hukum itu. Jadi iman ini ya akan menggenapi kebenaran hukum, bukan sebaliknya ya akan membatalkan hukum. Dan begitu juga ya, hukum itu tidak pernah akan meniadakan iman ya, tetapi hukum itu diberikan supaya kita melihat betapa berartinya pekerjaan Yesus sebagai juru selamat bagi kita. Kalau hukum itu ditiadakan ya, kalau hukum itu disingkirkan, kita tidak akan pernah melihat betapa berartinya Yesus sebagai juru selamat buat kita. Kenapa orang-orang banyak yang tidak mempedulikan Yesus sebagai juru selamat? Atau mereka mengakui Yesus juru selamat, tapi tidak pernah mau mengakui bahwa Yesus itu juru selamat sepenuhnya atau satu-satunya. Ada yang mengatakan Yesus itu juru selamat yang terbaik, tapi tidak menjadikan Yesus juru selamat satu-satunya dan sepenuhnya. Kenapa? Karena mereka masih berpikir bahwa hukum itu, mereka masih berpikir mereka masih dalam keadaan yang cukup baik gitu. Tapi teman-teman, kalau kita melihat tuntutan hukum yang begitu tinggi, kita akan melihat ketidakberdayaan kita. Kita akan melihat bahwa kita sesungguhnya tidak pernah bisa mencapai keselamatan dengan segala yang terbaik di dalam diri kita. Nah, kalau kita melihat keadaan kita seperti ini yang dinyatakan oleh hukum, maka kita akan melihat betapa kita sangat membutuhkan Yesus sebagai juru selamat. Jadi, baik iman maupun hukum ini adalah satu instrumen. Halo, Brother Ebing. Ada yang dengar Brother Ebing? Halo bro, sudah? Oh, sudah Bing ya? Ya. Oke, saya pikir putus tadi. Oke, terima kasih Brother Ebing. Jadi, saya mau ambil bahasa yang barusan Brother Ebing gunakan. Kita sangat membutuhkan Kristus. Ya, ini bahasa rangkaian beberapa kata yang satu kalimat yang sederhana tetapi memiliki muatan atau bobot yang luar biasa pentingnya. Ya. Kita membutuhkan Kristus. Ya. Terima kasih Mbak Ebi untuk tambahannya. Jadi benar sekali, keselarasan dengan hukum itu, iman itu, semua bicara tentang siapa? Kristus. Oke, ada tambahan yang lain dari saudara-saudara? Baik, kalau belum kita lanjut ya. Nah, kita lihat good works. Apa ini good works ya? Alkitab tidak meremehkan pekerjaan atau perbuatan yang baik. Ini yang tadi dibahas oleh Brother Ebing melalui komentarnya. Sebaliknya Alkitab meninggikannya. Ya, otomatis Rasul Paulus sama, ya. Tuhan Yesus sama. Meninggikannya, ya. Pekerjaan atau perbuatan baik. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Ini Titus 3:8 firman Tuhan. Ya. Harus saudara,
Ya, sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik, sungguh-sungguh. Ya. Nah, tuduhan terhadap orang yang tidak percaya ialah bahwa mereka tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Tuduhan terhadap orang yang tidak percaya ialah bahwa mereka tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Itu 1 ayat 16. Timotius diminta supaya peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini agar mereka berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan. 1 Timotius 6, 17, 18. Dan Rasul Paulus berdoa bagi kita semua supaya kita dapat memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ini bicara buah, tadi saya sempat bicara dengan Sister Ruth. Ya, tentang buah-buah. Nah, jadi kita berbuat dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan akan yang benar akan Allah. Jadi perbuatan baik, ya, pengetahuan tentang Tuhan, ya, tentang kebenarannya akan sejalan, saudara-saudara. Ini sekali lagi pekerjaan Kristus. Selanjutnya kita mendapat jaminan bahwa Tuhan telah menciptakan kita di dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita diciptakan, ya, untuk melakukan pekerjaan baik supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kehidupan orang Kristen itu hanyalah apa, saudara-saudara? Kalau kita simpulkan dari yang sudah kita baca 1-2 paragraf di atas ini, kehidupan orang Kristen itu adalah perbuatan baik. Ya. Efesus 2 ayat 10. Tidak ada yang tidak baik. Itu hakikatnya, ya. Idealnya seperti itu, ya. Tidak ada yang perbuatan yang tidak baik. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat di sini bahwa itu kita diciptakan, untuk perbuatan baik kita diciptakan, kita lihat keteladannya Yesus. Apa yang Tuhan Yesus bawa selama kita ada di dunia. Ia sendiri telah menyediakan pekerjaan ini bagi kita. Ini pekerjaan kita, perbuatan baik, saudara-saudara. Melakukannya dan menyimpannya bagi semua orang yang berlindung padanya. Melakukannya. Saudara-saudara, inilah pekerjaan yang dikehendaki Tuhan, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Tuhan. Beriman itu satu pekerjaan. Memiliki iman Kristus, ya. Karena buah-buahnya akan jadi ini, ya, selaras dengan firman Tuhan, selaras dengan kebenarannya, selaras dengan hukum-hukumnya, ya. Dan ketika kita bicara selaras, otomatis perbuatan baik ada di dalamnya dan kita akan melakukan perbuatan baik. Ini pekerjaan yang telah disediakan. Perbuatan baik memang dianjurkan, tetapi kita tidak dapat melakukannya. Nah, ini sekali lagi disinggung di sini, saudara-saudara. Perbuatan baik, ya. Kenapa kita selama ini paham, ya, kalau kita datang kepada pemahaman saudara-saudara kita yang dari Muslim, mereka kan ini sudah pernah dibahas, ya, tapi saya senang untuk mengambil gambaran aja, ya, bahwa di luar dulu juga saya paham seperti itu, bahwa harus banyak berbuat baik, harus selalu melakukan kebaikan, ya, saudara-saudara. Dan kebaikan-kebaikan yang terjadi, ya, menolong orang, apa saja, membantu orang dalam apapun bentuknya, ya, itu yang saya paham dulu. Dan semakin banyak saya melakukan kebaikan itu, saya memiliki pahala oleh Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu mencatat semua perbuatan baik saya, dan nanti saya dapat pahala. Ini pemahaman yang sama dengan saudara-saudara kita yang ada di Islam. Ya. Semakin banyak perbuatan baik kita lakukan, semakin banyak pahala yang kita akan terima nanti. Ya. Satu sisi, kita juga paham dulunya bahwa semakin banyak kita berbuat baik, nanti orang-orang akan balas perbuatan baik kepada kita. Ini menurut saya satu pemahaman yang salah.
Ya. Konsep untuk melakukan yang baik, ya, lalu saya akan dibalas oleh orang lain, ini konsep yang salah. Kita lihat kutipan ini. Perbuatan baik memang dianjurkan, tetapi kita tidak dapat melakukannya. Kita lihat kenapa statementnya seperti itu. Itu hanya dilaksanakan oleh Dia yang baik dan Dia itulah Tuhan. Jika pernah ada sesuatu kebaikan di dalam diri saudara, maka Tuhanlah yang mengerjakannya di dalam diri kita semua. Ya. Jadi, kita tidak dapat melakukan perbuatan baik. Jadi perbuatan baik hanya dilaksanakan oleh Tuhan di dalam diri saya, di dalam diri saudara. Jadi ketika ada saudara mau melakukan kebaikan kepada orang lain, dengan iman, saudara percaya, itu Kristus yang melakukan di dalam diri saudara, ya, untuk orang lain. Itu aja konsep. Dan ketika ini tertanam di dalam diri kita, terus menerus, ya, menjadi darah daging firman ini, dan kita akan terbiasa, ya. Inilah yang disebut iman. Bahwa saya percaya, ketika ada perbuatan baik yang saya lakukan kepada orang lain, itu adalah Kristus yang melakukan di dalam saya. Konsepnya seperti itu. Yang kedua, ketika ada perbuatan baik yang pernah terjadi, ya, di dalam diri kita, itu Kristus melakukan di dalam kita. Lalu ketika kita berbuat baik kepada orang lain, bukan karena kita akan dapat balasan dari orang lain yang melakukan dalam kita. Ketika ada orang lain yang melakukan kebaikan dalam kita, kita percaya Kristus yang melakukan dalam diri orang itu, membantu kita dengan cara Tuhan. Ya. Ini pemahaman-pemahaman yang harus konkret di dalam pikiran kita. Kenapa? Karena inilah kebenaran itu. Righteousness by faith. Kebenaran oleh iman. Tidak ada penghinaan dalam segala sesuatu yang diperbuatnya. Maka Tuhan damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya melengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakannya di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 20 dan 21. Brother Wagoner bicara ini bukan tanpa dasar. Ini ayatnya. Ketika dia bilang perbuatan yang baik memang dianjurkan, tapi kita tidak dapat melakukannya. Ketika dia bilang itu hanya dilaksanakan oleh Dia yang baik dan Dia itulah Tuhan. Ketika dia tulis, jika pernah ada sesuatu kebaikan dalam diri kita, maka Tuhan yang mengerjakannya di dalam diri kita. Saudara, ada dasarnya. Dasarnya firman Tuhan, bukan Wagoner mengada-ada, bukan Brother Wagoner ini hanya sekedar tulis dengan alam imajinasinya tentang firman Tuhan. Saya mau baca lagi. Maka Tuhan damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba. Saya domba, saudara domba. Yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya melengkapi kamu, melengkapi kita, saudara. Ya. Dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Apapun segala unsur-unsur yang kita perlukan untuk melakukan kehendak Tuhan, itu dilengkapi oleh Tuhan kepada kita. Ya. Nah, dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Saudara, ini pekerjaan Tuhan. Tuhan yang mengerjakan di dalam kita. Ya. Sehingga yang keluar itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh Yesus Kristus.
ya, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, ketika Tuhan bekerja, ya, melalui diri kita, yang keluar itu adalah perbuatan baik, dan itu adalah kemuliaan, ya, bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Dari Dia kembali kepada Dia. Ini luar biasa, puji Tuhan. Ini jelas ya, saudara-saudara. Apakah ada pertanyaan? Ada yang tidak jelas? Atau ada tambahan, masukan? Silakan. Bang Dolphin, mungkin saya bisa tambahkan dikit ya, Iya, Sister Ruth, bahwa silakan. perbuatan baik itu bukan fokus kita. Karena Oke. sesungguhnya ketika orang yang kita mengasihi Tuhan, itu sudah secara otomatis kita akan mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan kan. Jadi fokus pada kebajikan itu bukan pada fokus untuk kita berbuat baik terus wah saya sudah menjadi Kristen nih. Karena sebenarnya kita sebagai orang Kristen banyak sekali yang gagal paham. Kita merasa bahwa diri kita sudah baik dan setelah itu mengajak orang untuk berbuat baik sehingga mereka menjadi orang Kristen. Itu salah besar. Karena orang-orang yang beragama, karena kita membawa bukan pada agama, tapi kita membawa Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang bukan mengenal agama kita, tapi orang mengenal Kristus untuk bisa melihat bahwa dalam Kristus ada kebajikan, dalam Kristus ada harapan, dalam Kristus ada mujizat-mujizat. Itu bukan fokus pada bahwa kita melakukan kebaikan, kita memberi terus orang akan mengikut kita, bukan. Tapi bahwa kita melakukan semuanya atas motivasi bahwa apa yang Yesus sudah kerjakan, kita kerjakan. Dan satu hal lagi, ketika kita berbuat baik, kita tidak menjadi orang-orang yang memancing nih. Banyak orang-orang yang memancing ketika orang berbuat mungkin memberi 5.000, nanti mungkin nanti biar Tuhan lipat gandakan. Yeah. Itu salah besar karena semua motivasi hati itu yang terpenting, bahwa kita melakukan apapun karena kita mengasihi Tuhan. Itu mungkin yang menjadi tambahan buat saya. Terima kasih. Terima kasih, Sister Ruth. Jadi apa yang Sister bilang itu benar. Jadi inilah yang sedang kita bahas, Sister. Inilah dasar dari salah kaprah itu. Ini dasar dari kesalahpahaman yang selama ini dimiliki oleh kita semua. Ya. Jadi ketika kita paham dasar-dasar ini, otomatis akan jadi seperti yang Sister Ruth bilang. Kenapa? Kristus yang bekerja di dalam kita, kita tidak akan sombong, kita tidak akan fokus kepada pekerjaan kita. Ingat Matius 7 ayat saya mau ulangi di sini ya. Matius 7 ayat 22 dan 23. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Lalu ayat 23 Tuhan bilang apa? Nyala engkau pembuat kejahatan. Ini yang Sister Ruth bilang. Kita tidak fokus kepada perbuatan. Ketika kita fokus kepada perbuatan, yang kita andalkan di situ kami. Apa yang salah dengan melakukan semua pekerjaan Tuhan? Tidak ada yang salah. Tapi kenapa Tuhan bilang nyala engkau pembuat kejahatan? Aku tidak mengenal engkau. Karena yang ditekankan di situ kami. Sayanya yang ditekankan. Ini yang salah kaprah yang sedang kita bahas. Puji Tuhan. Ya. Jadi benar sekali yang Sister bilang bahwa kita tidak akan fokus kepada situ ketika dasar-dasar ini kita pahami dengan pertolongan Tuhan ya tentunya. Ketika kita melihat dasar-dasar kebenaran ini ya, kita tidak akan sombong, tidak akan merasa bahwa apa yang kita kerjakan itu bahwa kita berjasa, kita ada andil di situ, tidak akan seperti itu. Kenapa? Kita sadar benar oleh pertolongan Roh Kudus, paham bahwa ini pekerjaan Tuhan dan Tuhan yang sedang melakukan di kita. Ya. Oke, ada tambahan yang lain. Terima kasih, Sister Ruth, untuk tambahannya. Puji Tuhan. Ada masukan yang lain, saudara-saudara? Ya, halo. Ya, Brother Ebing, silakan. Ya. Memang di dunia ini ya, ada banyak agama-agama yang bersifat moralis yang rohnya itu berasal ya kita bisa bilang mirip ya dengan roh Kain ya, yang memberi yang terbaik untuk Tuhan tapi tidak pernah diminta oleh Tuhan.
Dan ada banyak yang berpikir seperti itu dan mereka berpikir kekristenan juga seperti itu. Makanya ada upaya untuk mengusahakan kebaikan karena kebaikan itu yang berterima di hadapan Tuhan, gitu ya. Padahal di dalam kekristenan ketika kita memfokuskan pada perbuatan baik, maka tidak ada perbuatan baik yang akan dihasilkan. Ya, seperti tadi ya yang sudah dijelaskan. Tetapi teman-teman, kalau kita fokusnya kepada Kristus, ya, kita menyadari kita sama sekali tidak berdaya, ya, kita sama sekali tidak sanggup, kita sama sekali bodoh. Maka yang terjadi, kita akan merasa sangat membutuhkan Yesus sebagai juru selamat. Dan peran Yesus sebagai juru selamat dengan kesadaran diri bahwa kita tidak benar, kita tidak baik, ya, kita bodoh, itu akan sangat berarti buat kita. Peran Yesus sebagai juru selamat akan hilang loh artinya ketika kita merasa diri kita cukup baik gitu. Dan kemudian pernyataan bahwa tadi ya dalam statement jika ada sesuatu yang baik yang keluar dalam diri kita, maka itu sebenarnya adalah pekerjaan Kristus. Nah, ini hanya bisa dipahami kalau kita menyadari hakikat dari manusia berdosa itu seperti apa, ya. Kalau kita paham bahwa hakikat manusia berdosa sama sekali tidak ada satu yang baik, sama sekali hampir mirip ya, bahkan mirip dengan setan, maka kita akan tahu bahwa jika ada satu hal yang baik dalam diri kita, maka itu adalah pekerjaan Yesus di dalam diri kita. Nah, teman-teman, ini mengarahkan kita ya, ini mengarahkan kita bukan untuk meniadakan perbuatan baik ya, tetapi ini mengarahkan kita karena dengan demikian kita menyadari betapa pentingnya Kristus ya, betapa pentingnya Yesus sebagai juru selamat di dalam diri kita. Karena kita sama sekali tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Ketika kita menyadari diri kita cukup baik atau kita cukup untuk melakukan kebaikan, maka saya sangat yakin Yesus sebagai juru selamat itu hanya pemanis ya, hanya pemanis dalam hidup atau hanya pemanis dalam agama kita. Oke, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Brother Ebing, benar sekali yang disampaikan, puji Tuhan ya. Ini tipe-tipe kehidupan dan keadaan. Oke, baik. Kalau demikian kita akan lanjut kepada... Halo bro. Oh, sorry Brother Eric. Ada raise hand. Silakan Brother. Oke baik, terima kasih. Jadi memang ini merupakan bagian dari indahnya pekabaran ini ya, bahwa apa yang akan dihasilkan dalam kehidupan kita, kebaikan itu dikerjakan oleh Yesus di dalam kita. Dan memang seperti itu ya, kita sesungguhnya sebagai orang berdosa, kita tidak sanggup untuk melakukan dengan kekuatan diri kita sendiri. Memang ada juga ayat yang lain yang menjelaskan tentang hal itu ya. Filipi 2 ayat 13 kalau tidak salah juga menjelaskan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kita ya, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dan memang ini menjelaskan bahwa Yesus sebagai juru selamat ya, sebagaimana yang Ebing jelaskan tadi ya. Yesus sebagai juru selamat. Dan memang seperti itu ya. Dua yang telah diberikan oleh Yesus bagi kita, yaitu kehidupan penurutan yang sempurna, kebenarannya itu menjadi bagian kita oleh iman, dan pengorbanannya di kayu salib, darahnya kita terima oleh iman. Dan ini yang menjamin jaminan kepastian keselamatan kita. Memang ada satu ya yang bagian yang perlu kita pahami dalam konteks kebenaran ini, yaitu Yesus sebagai teladan. Nah, kalau kita tidak memahami dalam konteks kebenaran ini akan menjadi sesuatu yang bisa dikatakan legalisme yang baru ya. Karena sepertinya pemikirannya adalah Yesus telah memberikan teladan, kemudian kita harus mengikuti teladan Yesus, kalau tidak kita tidak akan diselamatkan. Seperti itu. Padahal sebenarnya kalau kita melihat dalam konteks pekabaran ini, teladan Yesus juga itu adalah menjelaskan dia sebagai juru selamat, ya. Kenapa saudara-saudara? Karena dia yang meneladankan
tapi dia juga yang mengerjakan di dalam kita. Ini luar biasa, saudara-saudara. Tidak ada Allah yang lain ya di luar sana yang menjelaskan tentang seperti kebenaran ini. Kalau Allah yang lain di luar sana kan Allah yang harus diberikan sesajen, Allah yang harus disenangkan sehingga dia tidak murka. Tapi luar biasa Allah anak yang kita sembah ya di dalam Tuhan Yesus, ini luar biasa saudara. Ketika dia memberikan teladan di dalam kesetiaannya, di dalam penurutannya, di dalam perbuatannya, ketika dia hidup sebagai manusia, dia juga mengerjakan itu di dalam kita. Sehingga itu menjelaskan bahwa Yesus sebagai juru selamat. Karena kalau kita berupaya untuk mengikuti teladan Yesus ya tanpa memahami ya dari konteks kebenaran ini, maka pada akhirnya kita akan berputar pada lingkaran setan ya. Tidak akan pernah cukup saudara. Tidak akan pernah cukup, selalu kita akan merasa kurang. Karena memang tuntutannya adalah sempurna. Siapa di antara orang manusia yang bisa menggenapi tuntutan hukum itu secara sempurna? Tidak ada. Tapi ketika Yesus sebagai juru selamat ya, kemudian memberikan teladan bagi kita dan kemudian itu dikerjakan di dalam kita, ini luar biasa. Sehingga ungkapan doa kita adalah selalu kita akan senantiasa berterima kasih ya, berterima kasih dan mengucap syukur. Terima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena apa yang dia kehendaki dinyatakan dari dalam kehidupan kita, ya, yang menjelaskan tentang kelayakan, yang menjelaskan tentang kekudusan, nah itu juga yang telah dikerjakan di dalam kita. Sehingga memang benar ya, Yesus sebagai juru selamat dan dia telah memberikan jaminan kepastian keselamatan bagi kita, bukan hanya melalui pengorbanannya di salib darahnya, tapi juga melalui kehidupannya ya, yang hidup dalam kita, di mana kebenaran itu yang dihasilkan dari dalam kehidupan kita, itu dikerjakan oleh dia, dan kemudian menjelaskan bahwa kita selaras ya, dengan teladan yang diberikan kepada kita, karena itu juga yang dikerjakan di dalam kita. Sehingga kita menghasilkan perbuatan baik, atau apapun ya, yang Tuhan kehendaki, yang dinyatakan lewat firman Tuhan, yang dilahirkan ya, dari dalam kehidupan kita, oleh Yesus yang bekerja dan tinggal dalam kehidupan kita. Oke, mungkin itu bro untuk bagian ini untuk tambahan. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Erik untuk penekanannya tadi ya. Jadi Kristus benar-benar jadi keteladanan kita semua. Baik, masih ada tambahan yang lain sebelum kita ke judul ini? Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Siapa orang yang benar? Kita lihat. Bila kita membaca pernyataan yang sering dikemukakan orang benar akan hidup oleh iman, ayat itu ya, perlu adanya suatu pengertian yang jelas mengenai apa artinya perkataan benar atau just. Jika kita membaca ayat yang sama dalam versi revisi, kita akan mempelajari yaitu orang benar atau righteous akan hidup oleh iman. Dibenarkan oleh iman adalah dijadikan tidak bersalah lagi oleh iman. Semua kejahatan adalah dosa. Jadi dibenarkan oleh iman adalah dijadikan tidak bersalah oleh iman. Makanya yang kita bahas di atas tadi, ketika kita beriman, ketika kita percaya, perbuatan kita akan selaras dengan apa tadi? Dengan hukum-hukum Tuhan. Dengan hukum Taurat. Ya, akan selaras. Karena apa? Kita dijadikan tidak bersalah lagi ya oleh iman. Nah, dan dosa ialah pelanggaran hukum Tuhan. Karena itu, semua ketidakbenaran adalah pelanggaran hukum. Dan sudah barang tentu semua kebenaran adalah penurutan kepada hukum. Semua ketidakbenaran. Saudara, apa saja yang tidak benar, saudara? Itu pelanggaran hukum. Ya. Dan semua kebenaran adalah penurutan pada hukum. Jadi, kita melihat bahwa orang benar atau yang tak bersalah adalah orang yang menurut hukum dan dibenarkan, berarti dijadikan pemelihara hukum. Ini yang di atas tadi yang kita bahas ya.
Jadi ketika kita beriman, kita akan selaras dengan hukum Tuhan. Lalu, kenapa dihukum selaras dengan hukum Tuhan? Ini penjelasannya. Ya. Kita dijadikan tidak bersalah oleh iman. Lalu, kita dibenarkan berarti dijadikan pemelihara hukum. Lebih jelas lagi ya. Ini luar biasa, puji Tuhan, Brother Wagoner Tuhan pakai untuk. Jadi tidak hanya sampai di satu penekanan saja. Lalu dia gali terus. Ya, dan penekanannya terus. Ya, inilah siapakah orang yang benar. Nah, kita lihat di kutipan berikut. Bagaimana untuk jadi benar? Kita lihat ini. Kebenaran adalah tujuan akhir yang harus dicapai. Ya. Dan hukum Tuhan adalah standarnya. Ingat, kebenaran harus dicapai, standarnya hukum Tuhan. Hukum Taurat membangkitkan murka karena semua yang telah berdosa. Dan murka Tuhan datang ke atas anak-anak durhaka yang tidak menurut ya. Bagaimanakah kita dapat menjadi para pelaku hukum Taurat? Sehingga dengan demikian luput dan murka ya atau kutuk. Ya, jawabannya ialah orang benar. Jawabannya adalah orang benar akan hidup oleh iman. Oleh iman dan bukan oleh perbuatan. Kita menjadi pelaku hukum Taurat. Ini dibolak-balik, saudara. Dibolak-balik pengertiannya. Apapun itu dan terus berlapis-lapis. Wagoner jelaskan ya dari satu ayat kepada ayat yang lain. Dan kita lihat semua ini firman Tuhan. Ya. Dari pembahasan semua tadi bagaimana kita jadi benar? Orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, ada banyak masalah dalam kehidupan kita. Ya. Banyak tantangan, banyak pergumulan. Dan sering kita lihat kadang-kadang saya pernah alami, saudara-saudara. Kadang-kadang Tuhan tidak ada. Saya doa-doakan hal yang saya rindukan Tuhan kabulkan. Ya, sampai pada satu titik seakan-akan Tuhan ini mana sebenarnya? Saya bicara langsung pada Tuhan. Sepertinya Engkau tidak ada, Tuhan. Saya sudah lelah berdoa, Tuhan. Saya lelah berdoa tapi enggak ada respon ya. Tuhan ini di mana? Saya berbicara dalam hati saya seperti itu. Dan sekejap mata ketika saya seperti mengeluh seperti itu, ya, sekejap mengedipkan mata, tiba-tiba jawaban ada di hadapan saya. Saya heran sekali cara kerja Tuhan. Tapi ketika saya bertanya Tuhan itu ada di mana dan jawaban itu datang tiba-tiba, saya melihat Tuhan tuh nggak pernah meninggalkan saya. Dan saya tahu ini berlaku bagi kita semua, bagi saudara-saudara juga. Ya. Dan ini semakin mengokohkan statement ini. Orang benar akan hidup oleh iman. Kita nggak tahu di depan nanti 1 jam, 2 jam dari sekarang kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya. Banyak tantangan di depan ini. Ketika melewati semua hari-hari, masalah datang silih berganti. Apakah dengan melakukan dengan menggunakan pikiran-pikiran kita, ya, sehingga masalah-masalah itu akan terselesaikan? Banyak kasus. Cari Tuhan, minta tolong Tuhan, sepertinya nggak ada jawaban, cari jalan saya. Ketika jalan yang kita ambil, ya, masalah itu bisa teratasi. Tapi sifatnya temporary. Kebahagiaannya temporary, sementara. Kenapa? Kita akan jatuh di lubang yang sama. Kenapa? Itu solusi saya, solusi kita, bukan solusi Tuhan. Tapi ketika Tuhan memberikan solusi, yaitu kebahagiaan, damai sejahtera benar-benar terasa. Banyak kasus, banyak peristiwa. Ya. Dan dalam konteks ini, ketika kita boleh beriman kepada Kristus, beriman ya, kita akan otomatis melihat pelanggaran-pelanggaran itu menjadi satu kejijikan.
Dosa menjadi satu kejijikan. Ya, ini yang saya bilang ketika ada di persimpangan, kekuatan Tuhan, iman itu akan menolong kita memilih jalan yang benar, bukan kepada kesalahan. Oleh iman dan bukan oleh perbuatan kita menjadi pelaku hukum Taurat. Dengan hati orang percaya untuk dibenarkan. Bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas. Enggak dibenarkan kita melakukan hukum. Ya, jangan ini, jangan itu. Harus ini, harus itu. Ya, tidak dibenarkan, saudara. Kita lihat buktinya dari mana? Dari pernyataan ini, bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Jika kebenaran diperoleh dari perbuatan, maka kebenaran tidak diperoleh dengan iman. Ya, nggak bisa, saudara. Saudara pergi ke gereja, saudara berbuat baik, saudara melakukan semua ritual-ritual ibadah, ritual keagamaan, saudara, supaya saudara pikir saudara dibenarkan, supaya saya pikir saya dibenarkan. Tidak. Ya, itu bukan oleh iman. Kenapa jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Dasarnya itu, saudara-saudara. Roma 11 ayat 6. Ya. Kasih. Tuhan itu kasih. Ya. Jadi kasih, iman, ya, pengharapan, penurutan hukum Taurat, semua satu. Ya. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Wih, saudara, kelihatannya tidak adil. Ya. Tapi ini firman Tuhan loh. Roma 4:4-5. Ya. Tapi kalau ada orang yang tidak bekerja, ya, namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, dia nggak bekerja itu maksudnya tidak melakukan hukum Taurat. Ya. Tapi dia percaya bahwa Tuhan akan menolong dia, ya, akan membenarkan dia, ya, sehingga imannya itu diperhitungkan menjadi satu kebenaran. Dia tidak mengerjakan pekerjaan hukum Taurat itu. Ya. Dia hanya beriman dan otomatis pekerjaan hukum Taurat berjalan. Ya. Tidak ada pengecualian, tidak ada pekerjaan setengah jalan. Tidak dikatakan bahwa beberapa di antara orang benar akan hidup oleh iman atau oleh iman dan pekerjaan. Tetapi secara jelas, orang benar akan hidup oleh iman. Dan hal itu membuktikan bahwa pembenaran bukanlah oleh perbuatan mereka sendiri. Semua orang benar dijadikan dan dipelihara dalam kebenaran oleh iman saja. Hal ini disebabkan karena hukum Taurat itu begitu suci. Ya. Hukum itu lebih besar daripada yang dapat dilakukan oleh manusia berdosa. Hanya kuasa ilahi yang dapat menggenapi tuntutannya. Hanya Tuhan yang bisa menurut hukum Tuhan. Jadi, dengan iman kita menerima Yesus Kristus dan Ia menghidupkan hukum yang sempurna di dalam diri kita. Jelas rangkaiannya, saudara-saudara. Ya. Ada sanggahan, ada pertanyaan, saudara-saudara. Ada tambahan. Kita lihat ya. Iman saudara, iman saya, ya, menerima Kristus itu menghidupkan hukum itu di dalam diri saudara dan saya, ya, menghidupkan hukum yang sempurna. Artinya kita akan menjadi penurut-penurut hukum dengan beriman kepada Kristus. Kita akan menjadi seorang yang melaksanakan hukum secara otomatis, dan kita tidak akan pernah berbangga dengan perbuatan itu. Kita tidak akan pernah merasa, lihat saya seorang penurut hukum, lihat saya seorang orang saleh. Ya, tidak akan pernah, karena otomatis kita sadar, kita tahu Kristus yang sedang bekerja dalam kita. Silakan, tadi ada yang mau kasih tambahan? Ya,
Halo Bro, Brother Ebing, silakan. bagaimana? Kedengaran? Ya, jelas. Oke, ya. Eh, yang pertama mengenai standar kebenaran adalah hukum Allah ya, atau hukum Taurat. Nah, kenapa ini penting harus dibicarakan? Sekalipun orang benar ya, kebenaran itu didapatkan oleh iman, kita harus paham bahwa standar kebenaran itu adalah hukum Taurat atau hukum Allah. Nah, kenapa demikian? Karena tidak mungkin ya saya mengatakan, oh saya percaya Yesus, tapi saya yang sudah beristri hidup dengan istri orang. Ya, saya mengatakan, saya hidup dengan istri orang, saya percaya Yesus loh. Itu tidak mungkin demikian, teman-teman. Ini adalah satu hal yang betul-betul menghina ya jasa-jasa dari juru selamat. Kenapa demikian? Karena kasus ya, misalnya ya kasus wanita yang kedapatan berzina, ya, yang kemudian dituntut untuk dihukum, ya, karena dia kedapatan melakukan pelanggaran ya hukum Tuhan. Nah, Yesus sama sekali tidak mengikuti apa yang diminta oleh orang banyak saat itu ya. Tetapi yang luar biasa adalah Yesus melakukan pembelaan besar-besaran di situ. Namun di dalam pembelaan Yesus, Yesus tidak pernah mengatakan perbuatan dari wanita itu adalah satu kebenaran. Ya, sekalipun dia adalah korban, tetapi dia tidak pernah mengatakan perbuatan dari wanita itu adalah satu kebenaran. Tetapi dengan sangat halus Yesus mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi kasih karunia yang Yesus berikan atau kasih sayang yang Yesus berikan kepada perempuan yang kedapatan berzina ini, itu tidak membuat perbuatannya itu jadi benar, ya. Tetapi Yesus mengatakan apa yang dia buat itu satu kesalahan, dan oleh kasih karunia-Nya jangan berbuat lagi hal yang demikian. Jadi teman-teman, ini adalah satu hal yang apa ya? Satu hal yang penyangkalan terhadap firman Tuhan atau jasa-jasa juru selamat. Kalau saya yang sudah beristri, mengaku percaya, kemudian saya hidup dengan istri orang lain. Ini satu hal yang betul-betul di luar ya kebenaran firman Tuhan. Makanya dengan sangat jelas ya kita harus paham, sekalipun kebenaran itu didapatkan oleh iman, tetapi standar kebenaran itu adalah hukum Tuhan. Baru itu yang pertama ya. Yang kedua adalah mengenai hidup oleh iman. Nah, kenapa kita harus hidup oleh iman bukan oleh iman dan perbuatan? Ini pelajaran ini sangat jelas. Itu kita bisa lihat dalam kehidupan Abraham. Abraham, teman-teman, bukan orang yang tidak percaya Tuhan. Tetapi ketika Tuhan menunda perjanjian yang harus dimilikinya, dia percaya Tuhan, tapi dia juga percaya pada dirinya atau pada hikmatnya gitu, untuk mengambil Hagar sebagai istrinya. Dan ini bukan kebenaran, ya. Ini bukan kebenaran. Ini menyebabkan kekacauan dalam rumah tangga Abraham. Jadi kenapa orang benar itu hidup hanya oleh iman saja? Karena ada hal-hal di dalam hidup ini yang Tuhan akan izinkan, ya, kita akan berhadapan dengan keadaan-keadaan yang di luar kemampuan kita. Ya, di luar kemampuan kita seperti Abraham, Tuhan udah tunda. Sarah udah secara biologi ya sudah menopause ya, tidak bisa melahirkan. Abraham udah tua. Secara logika ini tidak mungkin gitu. Tetapi Tuhan telah berfirman, melalui istrimu keturunan itu akan didapatkan. Dan teman-teman, ini adalah kasus Abraham. Kasus kita pun ada ya. Ada secara unik yang nanti Tuhan akan perhadapkan kepada kita. Di mana perbuatan-perbuatan kita tidak sanggup mencapainya. Hanya ketika kita berpegang teguh pada apa yang Tuhan katakan atau percaya sepenuhnya pada apa yang Tuhan katakan, maka kebenaran itu akan digenapi oleh Tuhan. Oke, itu aja bro. Terima kasih. Baik, terima kasih Brother Ebing tambahannya ya. Jadi kita lihat poin-poin di sini jelas, dan ini dasarnya semua firman Tuhan ya. Dari firman Tuhan itu kita akan ada yang ingat dengan mendengarkan firman Tuhan ayatnya? Ada yang ingat nggak? Saya lupa. Dengan mendengarkan firman Tuhan, dengan membaca firman Tuhan, apa iman ditumbuhkan. Baik, Brother Eric, silakan. Oke, baik, terima kasih untuk kesempatan. Sebenarnya sederhana ya untuk kita melihat ya.
apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana sesungguhnya perbuatan kita dengan perbuatan iman di dalam Yesus ya, dalam hal menuruti akan hukum Tuhan. Jadi sekali lagi pekabaran ini bukanlah pekabaran yang membatalkan hukum Tuhan, tapi pekabaran yang menempatkan hukum Tuhan itu pada posisinya, dan pekabaran yang kemudian menjadikan hukum Tuhan itu sebagai standar ya, kesempurnaan dan standar kekudusan. Tapi memang ini penting ya, untuk bukan kita melihat orang lain, tidak ya, tapi bagaimana pengalaman itu jadi dalam kehidupan kita. Nah, seorang dengan perbuatan baik dari usaha dan kekuatannya sebagai manusia ya, itu dapat melakukan hukum Taurat, saudara-saudara. Dapat menuruti, itu yang dibuktikan oleh orang-orang Farisi ya. Tapi yang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka tidak ada damai ya. Mereka tidak ada kebahagiaan dalam kehidupan mereka untuk melakukan kehendak Tuhan itu. Tapi mereka yang hidup menurut berdasarkan imannya atau oleh iman di dalam Tuhan Yesus, penurutan itu menjadi satu sukacita ya. Penurutan itu menjadi satu rasa kita memang senang, kita memang suka untuk melakukannya, dan kita melihat bahwa bagaimana itu terjadi dalam kita oleh Tuhan Yesus sendiri. Seperti itu ya, sehingga penurutan itu menjadi sesuatu hal yang sangat menyenangkan. Ya, hukum itu menjadi sesuatu hal yang sangat menyenangkan. Karena memang kita akan menjadi seperti itu ya, secara alamiah akan menjadi seperti itu, dan bagaimana sesungguhnya tuntutan Tuhan melalui hukum itu digenapi di dalam kita. Melalui apa yang Yesus buat, melalui pengorbanannya, dan kemudian melalui apa yang Yesus buat, melalui kehidupan kebenarannya. Dan itu telah menjadi bagian kita, saudara-saudara. Ini telah menjadi bagian kita ya. Injil-injil yang lain mencoba menyatakan untuk mengalihkan ya, bahwa sesungguhnya manusia belum memilikinya. Ya. Sehingga pada akhirnya mereka dituntun pada agama-agama yang berpusat pada kemanusiaan, yang berpusat pada kekuatan kemanusiaan, yang pada akhirnya akan menuntun manusia kepada pemuliaan ya, diri sebagai manusia. Dan kita bersyukur bahwa kita memiliki pekabaran ini, yang kemudian telah mencegah kita untuk berpusat pada diri kita, kemudian untuk memuliakan diri kita. Seperti itu ya. Dan memang saudara-saudara, dalam kita menerima akan terang kebenaran ini memang berproses ya. Kita tidak langsung menerima secara sepenuhnya. Kenapa kita ada di Bible Study ini? Ini bagian dari proses, saudara-saudara. Bagaimana sesungguhnya keyakinan-keyakinan kita yang belum bersesuaian dengan terang kebenaran Kristus ini, kemudian pada akhirnya akan kemudian dihilangkan melalui kita mempelajari akan pekabaran ini. Dan kemudian penjelasan tentang kebenaran ini, ya, sekali lagi ya, ketika kita menerima kebenaran ini adalah kebenaran yang menyatakan kita kepada satu keadaan ya, satu tempat di mana kita berada di bawah kasih karunia. Nah, keadaan atau tempat di bawah kasih karunia itu semua hukum telah digenapi, saudara. Ini kita harus lihat, semua hukum telah digenapi, tapi bukan oleh kita, tapi oleh Kristus yang kita terima oleh iman. Nah, kalau kita tidak lagi beriman kepada Kristus atau dialihkan pada sesuatu yang lain, nah kita tidak lagi berada di bawah kasih karunia. Kita berada di bawah hukum Taurat. Dan ketika kita berada dalam keadaan itu adalah keadaan yang bisa dikatakan berada dalam keadaan kutuk ya. Karena kita tidak bisa menuruti, karena kita tidak bisa menggenapi hukum Taurat itu dengan keberadaan kita sebagai manusia. Kita sungguh sangat bersyukur sekali lagi bahwa kebenaran ini menjelaskan kita berada di bawah kasih karunia itu oleh Kristus. Dan itu telah menjadi bagian kita. Ya. Kebenaran ini terus menyatakan seperti itu. Dan itulah kabar baiknya ya. Bahwa jaminan kepastian keselamatan telah diberikan kepada kita dan kita tidak menerimanya dengan sedikit pun ya andil atau kredit yang kita lakukan, tidak seperti itu saudara. Tugas dari pekabaran ini sekali lagi menyatakan apa adanya Injil itu
kemudian ketika kita memahaminya, kita menerima jaminan kepastian keselamatan. Ketika kita menerima ini, saudara-saudara, ini adalah keadaan di mana kita akan hidup di dalam kedamaian, ya, karena memang kita diperdamaikan melalui kebenaran ini dengan Tuhan. Dan kalaupun misalnya, ya, kita dibawa dituntun kembali, kita sementara melihat, ya, bahwa kita sementara diupayakan oleh kuasa kegelapan untuk tidak lagi melihat Tuhan. Dan di sana ketika kita tidak melihat Tuhan di dalam Kristus, ya, maka pada akhirnya iman itu akan hilang dan kemudian kita akan berada kembali di dalam keadaan kutuk itu sendiri. Tapi sekali lagi, ketika kita terus memandang Kristus melalui terang pekabaran ini, maka di sana ada kekuatan, saudara. Kita melihat bahwa sesungguhnya Tuhan telah melakukannya itu di dalam kita, dan apapun yang dihasilkan dari dalam kehidupan kita, kita akan selalu menyatakan bahwa karena Tuhan, ya, karena Tuhan. Dan ketika itu jadi dan dikerjakan dalam kehidupan kita oleh Kristus, memang itu akan mengalir secara alamiah. Bahkan mujizat sekalipun, saudara-saudara, itu akan terjadi secara alamiah, ya. Dan kemudian ketika kita melihatnya bahwa Tuhanlah yang bekerja dalam kita, dan kita akan senantiasa bersyukur di dalam, hanya itu yang kita bisa lakukan, saudara. Kita akan bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau yang telah menyelamatkan kita. Dan terima kasih Tuhan, Engkau menempatkan kita di dalam keadaan di mana kita boleh berada di bawah kasih karunia, di mana kita memiliki jaminan kepastian keselamatan. Lewat terang pekabaran ini, lewat terang pekabaran 3 malaikat, khususnya pekabaran malaikat yang ketiga, kita memperoleh jaminan kepastian keselamatan ini. Dan memang ini yang luar biasa, ya, saudara-saudara, ya, bahwa apa yang kita harus miliki, ya, ketika Yesus datang pada kali yang kedua, di dalam keadaan yang sempurna, di dalam keadaan kelayakan, di dalam keadaan kekudusan, itu telah Tuhan berikan bagi kita, ya, pada saat ini melalui terang pekabaran ini. Dan memang ini yang setan, sekali lagi, setan paling takut, ya, ketika kita berada di dalam kepenuhan untuk melihat Kristus melalui terang pekabaran ini, karena memang kuasanya akan kehilangan kekuatannya. Dan kita akan hidup di dalam Tuhan, dan kita akan hidup bersesuaian dengan kehendak Tuhan, dan kita akan terus memuliakan akan Tuhan dari dalam kehidupan kita, ya. Ketika kita diterangi, dikuatkan dengan terang pekabaran ini. Dan kita akan terus menjadi anak-anak Tuhan, ya, umat-umat Tuhan, ya, yang kemudian akan terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, mungkin itu bagian yang bisa ditambahkan di bagian ini. Terima kasih, Brother. Terima kasih, Brother Erik. Sudah di-mention tadi, ya, yang kita pelajari ini adalah pelajaran dari malaikat ketiga, ya, khususnya dari konteks pembenaran oleh iman, righteousness by faith. Nah, ini adalah pelajaran yang meletakkan kesombongan manusia di dalam debu. Ini yang tadi Brother Erik singgung, ya. Terima kasih, Brother. Jadi sangat jelas. Oke, saudara, mengingat waktu, mungkin ini kita akan 1 atau 2 kutipan. Saya lihat, ya. Ya, 1 atau 2 kutipan. Dan kita akan selesai 8.30 waktu Indonesia Tengah, ya. Hukum bukan dari iman. Hukum bukan dari iman. Tentu saja ini maksud di sini adalah hukum yang tertulis, ya. Tidak peduli apakah di dalam sebuah kitab atau pada loh batu. Hukum itu hanyalah mengatakan lakukan ini atau jangan lakukan itu. Siapa yang melakukannya akan hidup di dalamnya. Itulah satu-satunya syarat di atas mana hukum yang ditulis itu menjanjikan kehidupan. Perbuatan dan hanyalah perbuatan yang dituntutnya. Bagaimana perbuatan tersebut dicapai tidak menjadi masalah, asal saja perbuatan itu ada. Tetapi tidak ada orang yang telah mengenapi tuntutan-tuntutan hukum itu. Dengan demikian, tidak ada pelaku-pelaku hukum. Jadi tidak ada seorang pun di dalam hidupnya dapat menampilkan suatu penurutan yang sempurna. Oleh sebab itu kita paham, saudara-saudara, kalau kita sombong rohani, ya kita itu salah jalan.
Kita ada di posisi mengambil bagian dari orang-orang Farisi. Ya. Ketika kita sombong rohani, kita merasa kita lebih benar dari orang lain, kita merasa kita lebih baik, ya, kita lebih saleh, kita lebih suci. Saudara, ini jelas ya. Tidak ada seorang pun yang dalam hidupnya dapat menampilkan satu penurutan hukum yang sempurna. Oleh karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Ya. Bukan berarti kita tidak akan sempurna. Ketika kita melalui iman, ya, perbuatan-perbuatan kita akan sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Satu lagi ingat saudara-saudara. Roh Farisi, ya, atau roh kesombongan, itulah roh yang menyalibkan Kristus. Ya. Jadi ingat, jangan ada di posisi itu. Baik, kita langsung kepada kutipan berikut. Ya, kutipan terakhir ya. Judul terakhir. Kehidupan adalah perbuatan. Siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi seseorang harus hidup agar dapat berbuat. Orang mati tidak dapat berbuat apa-apa. Dan barang siapa mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa tidak dapat melakukan kebenaran. Ya. Kristus adalah satu-satunya yang memiliki kehidupan. Karena ia adalah hidup itu. Dan hanya dia sendiri yang telah melakukan dan dapat melakukan kebenaran hukum itu. Sudah diulang-ulangi di atas ya. Di sini di-emphasize lagi ya. Bila tidak dilawan dan ditolak, melainkan diakui dan diterima, ia akan menghidupkan di dalam kita segenap kepenuhan hidupnya. Sehingga bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri kita, dan penurutannya di dalam diri kita menjadikan kita benar. Bila tidak dilawan, bila tidak ditolak, itu yang akan terjadi. Ya, sekali lagi yang terjadi adalah apa? Bukan kita lagi yang hidup ya, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Ya, di dalam diri kita. Dan penurutannya di dalam diri kita. Bayangkan saudara, Kristus itu suatu oknum yang tidak berdosa, walaupun dosa itu ya ada di dalam dagingnya, ya, tapi tidak ada satu action, ya, kejadian dia berdosa, ya. Bukankah ini yang kita rindukan, saudara-saudara? Ya, penurutannya terjadi di dalam diri saudara, di dalam diri saya, ya. Bukankah ini selaras dengan Bapa? Bukankah kita pada akhirnya ketika kehidupan ini berjalan, bukankah pada akhirnya kita akan nol dosa? Tidak ada dosa lagi. Bukan pada akhirnya kita akan dimeteraikan. Ya, inilah umatku. Bukankah pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang akan diselamatkan? Bukankah kita pada akhirnya menjadi orang-orang yang suci? Di dalam pengertian kebenarannya, bukan di dalam pengertian kita. Bukankah kita merindukan surga, keselamatan? Bukankah kita rindu akan bertatap muka dengan Tuhan di dalam kerajaan surga? Tiada malam, tiada air mata, ya, tidak ada duka, ya. Kenapa? Karena ini dia yang melakukannya, penurutannya. Penurutannya akan menjadi bagian kita. Iman kita diperhitungkan. Ya, silakan Sister Ruth. Terima kasih, puji Tuhan sudah bergabung. Iman kita diperhitungkan menjadi kebenaran oleh sebab kita mengambil bagi diri kita sendiri Kristus yang hidup itu. Dengan percaya kita menyerahkan tubuh kita sebagai Ka'bah Tuhan. Ini otomatis loh. Jadi sukacita ya, satu hal yang saya tangkap begini saudara-saudara, waktu saya belajar bahwa tubuhmu Ka'bah Allah, ya,
harus dijaga, jangan makan ini, jangan makan itu. Lalu jangan minum ini, banyak hal lah. Ini saya melihat firman Tuhan itu sepenggal-sepenggal. Dan benar yang dikatakan dari buku Galatia ini ya, yang Wagoner juga sampaikan bahwa ketika kita mempelajari buku ini, ya, kita akan melihat Injil secara keseluruhan. Ya, kita menyerahkan tubuh kita sebagai Ka'bah Allah. Penurutan hukum terjadi ya dalam diri kita, dan segala sesuatu selaras. Lalu kita akan tiba kepada menyerahkan tubuh kita ya sebagai Ka'bah Allah, sebagai Ka'bah Tuhan. Ini akan ada di titik itu. Kristus batu yang hidup bertahta di dalam hati yang telah menjadi tahta Tuhan. Dan dengan demikian hukum yang hidup itu menjadi kehidupan kita. Karena dari dalam hati terbitlah kehidupan. Saudara, puji Tuhan. Kita lihat kebenaran Kristus, kebenaran Tuhan yang nyata. Terima kasih, saya sendiri secara pribadi berikan kekuatan dalam prinsip dasar ini. Ya. Oke, sebelum tutup, 1-2 menit silakan ada tambahan, saudara-saudara. Halo Kak. Ya, Sister Joy, silakan. Oke. Ya, thank you atas kesempatan. Jadi kita lihat dalam pelajaran ini adalah satu pelajaran yang memang berpusat pada pembenaran oleh iman. Ya. Jadi kita lihat kenapa ini Wagener tekankan kita dibenarkan oleh iman, kita hidup oleh iman, orang yang benar hidup oleh iman. Karena kita lihat pertentangan yang terjadi di General Conference itu di tahun 1888, itu yang ditekankan oleh Ketua General Conference itu, J.I. Butler dan kemudian sekretarisnya Uriah Smith, mereka itu menekankan kita dibenarkan dengan penurutan akan hukum. Jadi kita udah secara Advent Movement itu sudah terbiasa untuk lihat kepada hukum. Mereka itu sangat kuat sekali ya untuk hukum, apalagi mau berdebat dengan denominasi yang lain. Kalau namanya Advent itu paling jago dalam hukum. Nah itulah yang mau diluruskan oleh Tuhan sendiri, bahwa kita tidak dibenarkan oleh hukum gitu. Kita dibenarkan oleh iman. Kenapa kan? Makanya tadi sudah jelaskan dengan dari pertama sampai di sini bahwa yang hukum tuntut itu kan penurutan secara sempurna ya. Tidak ada dalam hidup kita yang tidak ada penurutan, dan kalau kita tidak menurut satu hukum pun dalam hidup kita, dari kita lahir sampai kita hidup sekarang, itu kita di bawah kutuk. Makanya di Galatia dibilang, Rasul Paulus bilang, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan hukum Taurat. Jadi makanya Wagener dengan John mengarahkan pandangan kita umat-umat Tuhan untuk menerima kebenaran itu dari Kristus melalui iman. Bukan dengan, oke, saya lihat hukum, ini hari ini saya sudah berapa hukum ya yang saya turut, kira-kira sudah 10 hukum saya turut, kalau 1-10 saya turut, saya akan terima kebenaran. Tidak seperti itu. Nah, itu yang difokuskan dulu. Makanya menjadi satu pertentangan yang sangat besar, dan minggu ini kita kembali ya, saya sendiri dengar lagi audio, karena saya sekarang lagi dengar buku dari Wagener yang Everlasting Covenant, Kak Opin tahu karena dia juga dulu pernah translate itu buku. Dan kemudian kita lihat dia punya background di mana buku itu ditulis. Teman-teman, kalau teman-teman lihat ceritanya, itu sangat mengerikan ya, karena peperangan yang terjadi ini adalah peperangan antara setan sendiri dengan Tuhan. Di mana di saat itu Tuhan menggunakan Wagener dengan Tuhan menggunakan Wagener dengan Jones untuk memberikan pekabaran bagaimana kebenaran itu diterima, dan kemudian setan menggunakan agen-agennya sebagai pemimpin dari gereja kita untuk mengaburkan pekabaran itu ataupun menolak pekabaran itu sendiri ya. Makanya sampai Tuhan Ellen White itu Tuhan pertahankan hidupnya yang seharusnya sudah mati
untuk memberikan kepada kita umat-umat bahwa apa yang diajarkan oleh Wagner dengan George itulah kebenaran, yang bagaimana kebenaran itu akan diterima. Karena kalau kita lihat ya dari semua ujung-ujungnya yang surga tuntut itu atau hukum tuntut itu sebenarnya apa kalau kita lihat? Yang dia tuntut itu kebenaran untuk kita masuk surga. Itu yang surga tuntut dan itulah yang hukum tuntut, tidak ada yang lain gitu. Tetapi kita manusia yang jatuh tidak bisa memenuhi standar kebenaran itu karena kebenaran itu dilihat dari hukum dan standar hukum itu sangat tinggi. Makanya pekabarannya ini selalu fokus kepada Kristus. Iman kepada Kristus. Mereka tidak fokusnya kepada hukum Taurat. Kalau kita membiarkan iman itu bekerja, membiarkan Yesus tinggal dalam kita dan mengerjakan semuanya itu hukum-hukum itu akan secara natural itu akan ada dia punya buah gitu. Tetapi dari G.I. Butler dan Uriah Smith, mereka fokusnya dihukum, harus lihat dihukum untuk mendapatkan kebenaran. Nah ini dari pertentangan dari tahun 18 sampai 1888, ini pertentangan ini sampai sekarang pun ini masih ada teman-teman. Jadi dengan ya puji Tuhan, Tuhan memberikan pekabaran kita untuk bagaimana kebenaran itu diterima. Ya saya dengan sendiri bisa melihat bahwa dengan kebenaran kita terima, apa yang akan kita lakukan dengan kebenaran ini. Karena kalau kebenaran ini diterima oleh gereja kita, di saat itu Tuhan akan datang. Undang-undang hari Minggu akan keluar gitu. Tapi karena kebenaran ini ditolak, undang-undang hari Minggu tidak jadi dijalankan ya teman-teman. Dan kalau kita lihat kita punya situasi sekarang ini, kita sudah berada di ujung ya dengan event yang terjadi. Kita tahu Sunday Law is coming. Tapi yang Tuhan mau cari bagaimana ini pekabaran ini bisa masuk di kita dan di gereja kita. Karena di gereja kita ini yang Tuhan pilih untuk membawakan pekabaran ini keluar. Jadi ini bukan satu hal yang biasa-biasa saja, ini sangat-sangat penting karena pekabaran ini yang menentukan sejarah dunia kalau kita bilang. Karena sejarah dunia kita ya, karena kalau pekabaran diterima, ini yang akan kita proklamasikan ke dunia, dan Wahyu 18 ayat 1 yang mana seluruh dunia diterangi oleh kemuliaan Tuhan itu akan digenapi dan umat-umat Tuhan akan menerima kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Jadi itu yang kita mau sampaikan bahwa dengan pertolongan Tuhan kita semua masing-masing bisa mempelajari kembali, melihat kembali betapa pentingnya pelajaran ini dan terlebih juga untuk bisa experience dalam kita punya kehidupan masing-masing. Thank you Kak Opin, itu aja tambahannya. Puji Tuhan Joy, terima kasih ya. Ya ini yang paling penting ini pengalaman ini ya. Tapi saya mau saksikan sedikit bahwa ketika Tuhan izinkan saya bawakan pelajaran ini, benar-benar saya dapat kekuatan saudara-saudara. Puji Tuhan. Baik, terima kasih untuk semua partisipasi. Terima kasih untuk semua waktu yang sudah diberikan. Kita bersama-sama sudah belajar dan kita tutup Bible study kita saat ini. Dan biarlah apa yang kita pelajari ini Tuhan dimuliakan.